Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kita sekarang sudah di hari yang ke-19. Besok kita memasuki hari yang ke-20. Fase kedua berakhir. 10 hari pertama sudah kita lalui. 10 hari kedua sedang kita lalui dan berada di penghujung 10 hari kedua. Dan selanjutnya kita akan memasuki fase yang ketiga. Dan ini lebih strategis. Kalau bahasanya Pak Yon kemarin, sudah masuk babak semifinal ya. Dan memang ketika sudah memasuki babak semifinal, banyak yang sudah mengalami ya atau berguguran. Ya. Kalau kita biasanya bergugurannya ya hilang fokus ataupun kemudian kurang fokus ya. Nah, kemudian hal-hal yang strategis, hal-hal yang sangat urgen, sangat penting itu sering diabaikan. Yaitu apa? Menekuni 10 hari yang terakhir. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah pada kesempatan kultum subuh ini sedikit memotivasi kita semua ya, merujuk pada hadis Nabi. Yang pertama, begitu memasuki 10 hari yang terakhir, Rasulullah menyatakan taharrau lailatul qadr fi ashril awakhir. Raihlah ya, raihlah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Ini kata-kata taharrau itu artinya raih. Jadi berusaha, berupaya secara serius, tidak santai, tetapi kemudian dilakukan dengan penuh keseriusan. Keseriusan ini kemudian ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sabda yang lain, sadda mi'dharuhu, jika telah memasuki 10 hari yang terakhir, maka Nabi sadda mi'dharuhu, mengencangkan ikat pinggangnya. Itu makna kiasan. Yang dimaksud adalah memompa semangatnya, meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makin loyo, bukan masih pecah fokus ya, dunianya masih
menjadi tujuan utama, bukan, tetapi justru semakin akhirat dituju di 10 hari yang terakhir itu dengan bahasa tadi mengencangkan ikat pinggang. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi dengan bahasa mengencangkan ikat pinggang atau memompa semangat itu? Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggalkan rumahnya menuju masjid selama 10 hari yang terakhir, dimulai waktu maghrib sudah berada di masjid dan kemudian keluar lagi itu saat selesai menjalankan sholat Idul Fitri. Insyaallah 10 hari full atau 9 hari full. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai Rasulullah seperti itu? Tadi di awal Lailatul Qadar, ya, ingin meraih yang namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh guru kita yang mengisi kuliah duha tentang Lailatul Qadar oleh Ustadz Bani Hashim, ya, bahwa makna daripada Lailatul Qadar, Lailah itu maknanya malam, Qadar itu artinya penetapan atau ketetapan. Ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Nah, Pak Quraisy Shihab dalam bukunya menjelaskan penetapan apa yang dimaksud di situ, penetapan nasib hamba Allah setahun ke depan. Ya. Jadi nasib kita di tahun ke depan itu, 1 tahun ke depan itu ditentukan oleh malam Lailatul Qadar. Ya, karena itulah pada malam Lailatul Qadar itu saatnya kita mengajukan berbagai hal. Bahasa kita mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya apa di sana? Proposal pertama untuk dirinya, proposal kedua untuk keluarganya, proposal berikutnya adalah untuk pekerjaannya, ya, dan termasuk terpenting lagi adalah akhiratnya. Dimohonkan kepada Allah, makanya ya di malam-malam hari selama 10 hari yang terakhir banyak zikir dan doa kepada Allah, ya, diulang-ulang itu permintaan, siapa tahu ya pada malam itu pas Lailatul Qadar kemudian ini menjadi ketetapan ya setahun ke depan. Bayangkan kalau malam itu Lailatul Qadar, kita kemudian tidak optimal dalam ibadah, tidak optimal dalam berinfak, tidak beroptimal di dalam berzikir tilawah, ya, kita asik dengan kesibukan kita, dengan candaan HP-nya, dengan tontonannya, ya, dengan tidurnya. Malaikat yang datang itu menyaksikan kita sedang asik tidur, ya, itu berarti tidak ada proposal yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugi. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu malam penetapan. Kemudian makna yang kedua, Qadar itu maknanya ad-dayyiq. Ad-dayyiq itu artinya sempit. Malam yang begitu sempit. Kenapa diartikan sempit? Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan di sana karena banyaknya malaikat yang diturunkan oleh Allah atau malaikat banyak yang turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, malaikat banyak yang diturunkan oleh Allah ke bumi, bahkan bukan hanya banyak malaikat saja, tetapi penghulunya malaikat yaitu ruh, malaikat Jibril yang selalu mendampingi Rasulullah saat turunnya wahyu. Maka sejak itu turunnya ke bumi itu adalah saat Lailatul Qadar itu. Di malaikat Jibril ikut turun. Ya. Nah, pertanyaan saya ke bapak-bapak sekalian, kira-kira kalau malaikat turun itu mau ngapain? Mau pencitraan? Nggak ada nafsu. Mau minta proposal dukungan? Enggak juga. Malaikat turun ke bumi adalah untuk membawa rahmat Allah. Nah, disitulah
permintaan kita didengar. Wah, ini minta ini, minta ini, minta ini, ya. Yang belum nikah supaya cepat nikah. Yang pengen nikah lagi ya juga di situ sampaikan kepada Allah. Ya, yang pengen sukses ya masa depannya, wah, sampaikan kepada Allah. Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu disaksikan oleh malaikat langsung. Turun banyak malaikat ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala dari sejak tenggelamnya matahari waktu maghrib hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, ya, waktu subuh. Maka ada yang menganalisa kalau Lailatul Qadar itu turun, ciri khasnya apa? Oh, panasnya matahari, teriknya matahari nggak begitu menyengat. Kenapa? Ada yang menganalisa karena banyaknya malaikat yang turun itu, kemudian pagi itu habis subuh itu balik lagi, naik ke langit lagi, sehingga sinar matahari itu banyak terhalangi oleh malaikat yang kembali ke markasnya. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan kesempatan 10 hari yang terakhir nanti dengan meningkatkan amalan-amalan. Salah satunya adalah supaya lebih fokus, lakukan i'tikaf. Ya. Nah, ini kalau mau yang 10 hari nanti ya, nanti nemenin Abah di sini masjid, ya. Kalau buka ya pulang gitu ya, langsung balik lagi, jangan buka kemudian nanti di rumahnya lama-lama gitu. Kalau mau niat 10 hari begitu, kemudian sahur pulang sebentar langsung balik lagi, ya. Jadi supaya iktikafnya tidak batal, ya. Tapi kalau ada hal-hal lain, ada permainan di rumah dan seterusnya, ya, yang tidak ada kaitannya dengan zikrullah, ya jadi batal ininya iktikafnya, ya. Dalam satu hari Rasulullah beriktikaf pernah mengantar istrinya pulang, ya, karena menengok beliau yang ada di masjid dan kemudian dihantarkannya pulang. Nah, habis itu balik lagi, ya. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sadda mi'dzarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, yang dimaksud adalah membangun semangatnya kembali untuk meningkatkan amal ibadah di 10 hari yang terakhir. Yang pertama itu. Yang kedua, Rasul dalam hadis itu menyatakan, ya, ahya layalahu, menghidupkan malam-malamnya. Kok kenapa malamnya yang dihidupkan dengan ibadah, dengan amal soleh? Karena Lailatul Qadar itu turunnya di malam hari, gitu ya. Nah, siang harinya gimana? Ya, walaupun ada riwayat yang menjelaskan, ya, termasuk Imam Mawardi itu siang harinya juga masuk bagian daripada amalan utama kalau malamnya itu malam Lailatul Qadar, ya. Nah, namun melihat teks, ya, teks yang ada itu, ya, Lailatul Qadar itu di malam hari, ya diupayakan malam harinya itulah yang kemudian dihidupkan dengan amal soleh, dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian yang tidak full karena masih kerja, ya, yang kemudian merubah pola aktivitasnya, startingnya itu dari masjid. Malam 10 hari yang terakhir dia bawa tas ke masjid, ya, mendaftar sebagai anggota iktikaf, ya. Kemudian motornya juga ditaruh di parkiran masjid, ya. Kemudian dia berangkat kerja dari masjid, ya, pulang kerja ke masjid selama 10 hari itu. Kenapa? Karena siangnya masih kerja. Begitu 3 hari Ramadan terakhir karena sudah libur, full kembali ada di masjid. Ada yang melakukan itu, walau nggak dapat secara optimal, secara menyeluruh, sebagiannya diperoleh, itu lebih bagus. Nah, ada juga yang seperti itu. Ya, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malam harinya dihidupkan dengan amal ibadah, bukan dengan ngobrol. Ya, ada beberapa tempat itu yang pernah saya temui, ya, di gang-gang, ya, sempit, ada duduk-duduk di malam hari sambil ngopi, sambil ngobrol. Ditanya, ini ada apa ini kok ramai seperti ini? Ini kan nunggu Lailatul Qadar. Ya, tapi ngobrol, nggak keruan ngobrolnya lah, ya, ngalor ngidul, ya, bukan zikir,
bukan tilawah Quran. Nah, ini bukan sesuatu yang tepat, perbuatan yang tepat. Yang terakhir, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi yang berikutnya adalah wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, siapa yang dalam kekuasaan kita, dalam rumah tangga kita dibangunkan. Supaya apa? Supaya sama-sama memperoleh kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Jangan diperoleh oleh bapaknya saja atau ibunya saja, anaknya juga diajak. Kenapa? Karena ini anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi lain, anak juga sebagai aset. Di Quran itu disebutkan banyak istilah. Anak disebut dengan qurrata a'yun, sebagai pandangan yang menyejukkan. Ketika kita memandangnya itu jadi sejuk hati kita, sejuk perasaan kita, ya, mata kita memandangnya itu enak. Kenapa? Karena dihiasi dengan akhlakul karimah. Anak kita menjadi anak yang ahli ibadah, akhlaknya mulia, ya, kiprahnya begitu bagus dalam masyarakat dengan dakwahnya, dengan aktivitasnya. Maka orang tua menyaksikan anak yang kayak begini, Masya Allah, senangnya bukan main. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah itu. Kemudian anak disebut juga al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Ya, bisa menjadi penghias dunia kita. Penghias kehidupan dunia kita. Nah, kemudian di hadis anak disebut waladin saleh yad'ulah. Inilah yang disebut aset yang akan mendoakan, dan doanya itu langsung, ya, menuju kepada sasaran tanpa ada hambatan ketika itu didoakan oleh anak-anak yang soleh. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena betapa penting peran anak dalam kehidupan kita, maka ya perlu, ya, dibangunkan oleh orang tuanya. Pertama sebagai amanah, yang kedua adalah ini menjadi harapan kita ke depan. Ketika kita meninggal dunia, kemudian anak-anak kita sudah menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu sudah jelas di sana, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Diri kita suruh jaga. Dari apa? Dari api neraka. Maka dengan apa menjaganya? Dengan beramal soleh. Kemudian wa ahlikum, dan juga jaga keluarganya. Bukan hanya dirinya saja, bukan kita yang ahli masjid saja, bukan kita yang ahli ibadah saja, tapi keluarganya. Istri, anak-anaknya yang perempuan dibangun kehidupan yang ahli ibadah di dalam rumahnya. Ya, istri yang jadi imam, anak-anak perempuan jadi makmum, atau sebaliknya siapa yang diangkat jadi imam di dalam rumahnya, sehingga ada jamaah di situ. Zayyinu buyutakum bis-salatil jamaah, ya, hiasi rumah kamu dengan solat berjamaah oleh anak-anak perempuan kita. Yang laki, orang tua kemana? Ke masjid. Anaknya bawa ke masjid. Nah, tersentuh pula kemarin, ya, mestinya masjid ini banyak, ya, anak-anak pula yang hadir gitu kan. Nah, yang mudah-mudahan ini karena corona ya Pak Yon, ya. Ya, memang itu luar biasa kalau kemudian jamaah di kita ini bukan hanya yang tua-tua saja, tapi yang muda-muda gandrung luar biasa. Ya, tadi saya hitung sekitar ada berapa belasan lah, ya, yang anak-anak muda itu. Apalagi kalau tambah yang tahfidz itu, ya, tahfidz aja sudah ada 20-an, ya. Itu jadi alhamdulillah. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa menjaga keluarganya? Wa ahlikum, dalam satu tafsir, ya, Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan bitarbiyah al-islamiyah, ya, dengan pendidikan Islam, ya, dengan tarbiyah Islamiyah, diajarkan tentang Islam, ya, diajarkan tentang Allah, ya, tentang malaikat, tentang iman kepada Allah, tentang ibadah, tentang akhlak. Perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Jangan kemudian, ya, matematiknya, kemudian bahasa Inggrisnya yang kemudian memiliki prestasi luar biasa,
tapi dari sisi prestasi ibadah amal soleh ini tidak punya sama sekali. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita ingin anak-anak kita cerdas, ya, kemudian memiliki prestasi yang bagus, ya, matematikanya, bahasa Inggrisnya, ya, dan pelajaran umum yang lainnya, pelajaran yang agama jangan sampai diabaikan. Ya, makanya ketika anak-anak saya backgroundnya umum, nah, bagaimana supaya anak-anak ini bisa semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu? Ya, anak-anak ini semangat hadir di kajian-kajian. Ya, dan kita fasilitasi masjid ini selama Ramadan ini, sekiranya kemudian nanti mau ditingkatkan lagi, ya, tim dakwah akan menggarapnya, ya, dengan berbagai macam kreasi, ya, supaya masjid ini terus syiarnya berjalan, bahkan bukan hanya untuk warga Bumi Mentari, tapi harapannya adalah warga di sekitar Bumi Mentari. Sekiranya ada ini kajian duhanya dilanjutkan aja nih setiap hari Ahad, panggil penceramah dari luar, ya, kita siapkan itu. Ya, tim dakwah akan menyiapkan kegiatan itu untuk melayani, mencerahkan jamaah dan umat Islam. Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya, saya ucapkan terima kasih, ya, pada teman-teman pengurus, ya, yang memiliki perhatian begitu luar biasa, ya, menjadi tim, ya, di masjid ini walau tentu belum optimal. Terima kasih pula kami ucapkan kepada LTKM, ya, yang secara serius menggarap tahfidz ini, ya. Senang sekali kalau anak-anak sudah sampai ada yang 3 juz sudah hafal, ya, 3 juz sudah ada yang sudah hafal 2 orang kalau tidak salah, ya. Nah, rata-rata sudah 2 juz, 29 dan 30. Ya, dan Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mumpung Ustadz Lalu masih ada di sini, ya, mari yang punya anak-anak, ya, dilibatkan, ya, dimotivasi supaya ikut belajar. Ya, maka saya ucapkan secara, ya, kelembagaan kepada Ustadz Lalu, ya, yang telah membimbing, ya, anak-anak kami dan menjadi imam di masjid ini, ya. Kalau tidak salah, ya, malam nanti, malam terakhir jadi imam Ramadan, ya. Kenapa? Karena hari Ahad besok, ya, ini hari Sabtu, besok hari Ahad Ustaz Lalu sudah akan kembali ke Lombok berlebaran bersama dengan keluarganya, ya. Semoga perjalanan beliau, ya, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga, ya, dan sepertinya di sana juga bukan berhenti jadi imam, gitu, ya, melanjutkan jadi imam di Lombok, gitu, karena bapaknya di sana kan punya musola juga. Ya, saya tanya, biasanya ada penggantinya enggak? Bapak saya terus katanya. Ya, berarti kalau kamu pulang langsung gantiin. Iya. Nah, ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat jalan Ustadz Lalu, ya, dan kirim salam kami jamaah Masjid Al-Muhajirin kepada orang tua di rumah, ya. Semoga, ya, beliau orang tua Ustadz Lalu diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan iman dan Islamnya, ya, dan khususnya kepada Ustadz Lalu, ya, jaga kesehatan, ya, sehingga bisa kembali, ya, ke Bumi Mentari ini dengan menjadi bagian dari kita kembali. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oh ya, informasi zakat sudah bisa dimulai besok hari, ya, besok hari sudah bisa dilayani oleh, kalau habis Isya, habis Taraweh dilayani Pak Haji Ramli ada di masjid ini yang akan mengeluarkan zakatnya. Dan kemudian untuk pagi hari jam 8 sampai jam 10, dan kemudian jam 16.00 sampai maghrib itu dilayani oleh remaja di lobi masjid di depan. Ya, harapan kami, ya, zakatnya dikeluarkan di komplek Bumi Mentari ini. Kalau memang keluarganya banyak, ada minta kemana-mana ke sekolahnya dan seterusnya, dibagi-bagi. Jangan sampai kita tinggalnya di Bumi Mentari mengeluarkan zakatnya keluar, ya. Nah, ini kenapa ada hal yang strategis yang bisa kita lakukan, ya, untuk
warga Bumi Mentari yang dalam kondisi fakir miskin akibat Covid atau akibat yang lainnya, termasuk warga di sekitar Bumi Mentari. Ya, karena ini akan membangun kasih sayang dengan sesamanya, sehingga kita sering lewat jalan mereka, oh ya ini orang Bumi Mentari, oh zakatnya pada nyampe ke warga sekitar. Jadi insya Allah itu akan membangun ya kehidupan yang harmonis. Makanya sekali lagi ya upayakan optimalkan zakat fitrahnya, dikeluarkan di kepanitiaan masjid ya, Al-Muhajirin ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.